Sebanyak 385 calon haji kloter pertama siap berangkat ke Tanah Suci. Pemkot Bandung dorong HIPMI BPC ciptakan lapangan kerja. Berbagai penampilan seni budaya warnai Pekan Gawai Dayak 2023. Selamat malam pemirsa, Anda kembali terhubung dalam program Kilas Nusantara Malam, Selasa 23 Mei pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Arya Sindiara. Berikut 3 berita pilihan yang telah kami siapkan untuk Anda malam ini. Pemirsa, sebanyak 385 calon haji kloter pertama telah tiba di embarkasi Jakarta, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Mereka siap untuk diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta pada malam ini. Jamaah akan didampingi oleh 8 petugas, ketua kloter, pembimbing ibadah, tenaga dokter, dan tim kesehatan. Kloter pertama jamaah calon haji Indonesia telah tiba di embarkasi Jakarta di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur untuk mengikuti layanan pemeriksaan sebelum akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Ditemui di Jakarta Selasa 23 Mei, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Cecep Khairul Anwar, mengatakan sebanyak 385 calon haji kloter pertama akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta pada malam hari ini. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Jakarta itu mengatakan sebanyak 385 calon haji, mayoritas berasal dari Jakarta Selatan dan akan didampingi 8 petugas. Dengan 3 berasal dari pemerintah daerah dan sisanya merupakan ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter, dan 2 orang yang merupakan bagian dari tim kesehatan. Rencananya jemaah setelah dicek kesehatan, kemudian jemaah juga paspornya sudah clear, semua administrasi selesai, itu nanti pada jam 19 insya Allah akan diberangkatkan ke bandara. Nanti mungkin sekitar jam 11 diharapkan para jemaah itu sudah bisa masuk ke dalam pesawat dan setelah itu kemudian take off. Selain kloter pertama dari DKI Jakarta, terdapat pula kloter 2 dari Lampung dan kloter ketiga dari Banten yang akan berangkat besok. Menurut PPIH Embarkasi Jakarta, jamaah tertua yang berangkat rata-rata berusia 82 tahun dan yang termuda 24 tahun. Dari Jakarta, Priska Triverna, Erlangga Bergas Prakoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah Kota Bandung mendorong para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI setempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Hal ini menjadi upaya dalam menekan angka pengangguran. Pemkot Bandung sendiri mengklaim bahwa angka pengangguran terbuka di kota tersebut telah mengalami penurunan. Pemerintah Kota Bandung mengklaim bahwa angka pengangguran terbuka di Kota Bandung terus mengalami penurunan. Jika pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka di Ibu Kota Jawa Barat itu mencapai 11,19%, di tahun 2022 jumlah tersebut turun ke angka 9,55%. Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Emma Sumarna, ditemui usai melantik 138 pengurus Badan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda (BPC HIPMI) Kota Bandung pada Selasa 23 Mei mengatakan, meski mengalami penurunan, Pemkot Bandung terus berupaya menanggulangi permasalahan pengangguran tersebut. Mereka ini kan nanti diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan itu sudah demikian terbuka luas, kan itu kan peluang kesempatan untuk siapapun juga berkemampuan secara ekonomi, itu kan modal juga. Selain rutin menggelar bursa kerja, Pemkot Bandung juga mendorong para pengusaha yang tergabung dalam HIPMI setempat agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Targetnya saat ini kita masih canangkan target telusur yang kemarin 1.000, mungkin kita juga akan canangkan targetnya 1.000 juga atau bahkan 2 kali lipat. Tapi utamanya kita punya target untuk rekrutmen saat ini di Kota Bandung sendiri isinya kurang lebih ada sekitar 400 orang dengan ditambah pengurus yang
sekarang, dan insya Allah kita akan terus targetkan supaya makin besar organisasinya dan juga makin bisa merangkul pengusaha. 1.000 saya rasa itu jadi target yang sangat realistis untuk bisa dicapai selama 3 tahun. Penurunan jumlah pengangguran di Kota Bandung ini diharapkan menjadi pertanda kembali pulihnya ekonomi yang sempat ambruk akibat pandemi COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dalam menjalankan jabatan organisasi, kepentingan organisasi. Beralih ke Provinsi Kalimantan Barat, sejumlah atraksi seni budaya tradisional ditampilkan pada puncak rangkaian Pekan Gawai Dayak ke-37 tahun 2023. Gelaran ini dilangsungkan sebagai upaya untuk mempertahankan kearifan lokal dan juga menjadi simbol kekayaan budaya tanah air. Sekretariat Bersama Kesenian Dayak atau Sekberkesda Kalimantan Barat menampilkan sejumlah atraksi seni budaya pada puncak rangkaian kegiatan Pekan Gawai Dayak ke-37 tahun 2023 di kawasan Rumah Radang, Pontianak, Selasa 23 Mei. Selain sebagai upaya untuk mempertahankan dan melestarikan wujud kearifan lokal masyarakat adat daerah setempat, pertunjukan yang digelar juga menjadi salah satu simbol keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaan di hari terakhir, agenda kegiatan yang dilakukan secara bertahap hingga pukul 12 malam tersebut menampilkan perlombaan tradisional, mulai dari menyumpit, melukis perisai, hingga kesenian yang berkaitan dengan kreasi budaya. Kita menunjukkan pada dunia luar bahwa keberagaman ini merupakan suatu kedamaian dan kebahagiaan, bahwa kita bisa bersama-sama dalam rangka mensupport kegiatan-kegiatan budaya. Tema untuk tahun ini karena kita mengangkat Dayak Keninjal, jadi tema atau karya lukisan mengacu pada motif Dayak Keninjal Melawi. Gawai Dayak merupakan kegiatan budaya yang dilaksanakan secara rutin sejak 37 tahun yang lalu. Nomenklatur ritual, mantra, dan mudra tetap dipertahankan sesuai adat istiadat dari para leluhur. Penyajian berbagai unsur tradisional menjadikannya sebagai peristiwa eksotis di tengah masyarakat perkotaan yang modern. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Kilas Nusantara hari ini. Dapatkan juga informasi terbaru dan menarik lainnya melalui laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta kanal 124 IndiHome dan UCTV kami. Terima kasih telah menyaksikan, selamat malam dan sampai jumpa pada rangkaian Kilas Nusantara esok.